By the way, ini aku nggak pakai speaker ya, speaker laptopnya masih error. Ini lagi install Zoom juga nggak keinstall-install. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang tanya ke chat dulu ya teman-teman. Kalau ada yang tanya melalui audio, mohon disampaikan supaya tanyanya lewat chat dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kelas, aku sebenarnya mau kasih ini sih sedikit informasi aja bahwa aku ada komunitas bahasa Inggris, jadi bentuknya komunitas. Jadi teman-teman tenang aja, di situ gratis. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau join bisa join ke Discord ya. Itu di situ nanti insya Allah selain kelas TOEFL nanti ada juga temanku mau ngisi kelas speaking IELTS. Jadi mungkin barangkali teman-teman ada yang mau join juga bisa. Dan nanti di situ selain komunitas kelas gitu ya, kelas gratis belajar bahasa Inggris. Nanti juga akan ada channel yang digunakan untuk teman-teman itu bisa saling ngobrol satu sama lain pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa praktis bahasa Inggrisnya di situ gitu ya. Nanti teman-teman silakan kalau yang berminat gabung aja. Nanti semoga komunitasnya bisa berkembang supaya lebih banyak lagi yang join. Jadi kan teman-teman bisa punya banyak kenalan juga kan, bisa punya partner buat belajar bahasa Inggris, buat practice speaking terutama ya. Ini kan yang dicari-cari teman-teman biasanya. Dulu waktu saya masih di kampung Inggris itu memang banyak sih yang tujuannya itu mencari partner speaking. Dan saya kepikiran, oh iya kenapa nggak kita buat aja sama-sama gitu kan. Yang penting kan sebenarnya praktisnya itu kan. Jadi waktu saya ke kampung Inggris juga memang di sana sebenarnya untuk kelas-kelas speaking itu sebenarnya lebih ditekankan kepada kebiasaan speakingnya sih. Jadi barangkali teman-teman mau melatih skill bahasa Inggrisnya, speakingnya terutama yang masih pemula juga sangat disarankan justru ya untuk yang masih pemula. Jadi nanti teman-teman bisa join aja atau mungkin teman-teman tertarik buat eh, apa ya istilahnya jadi bagian dari komunitasnya dengan mungkin teman-teman ada yang punya apa ya semacam ide-ide untuk bikin kegiatan juga boleh. Kita gabung sama-sama aja ya teman-teman. Ini based on voluntary, jadi teman-teman kalau tertarik silakan ya. Nanti aku kasih linknya di akhir Zoom aja. Oke, itu dulu sedikit ya teman-teman. Mohon maaf kalau tidak kurang berkenan. Semoga bisa diterima. Kita masuk ke skill 18 ya hari ini. Kemarin kan sudah skill 17 mengenai invert subject and verb pada negative expression. Nah, nanti di skill 18 ini berarti invert subject and verb yang keempat ya, sampai kelima kan. Pola invert subject and verb itu umumnya ada 5. Tapi sebenarnya ada satu lagi kemarin udah disampaikan ya, ada satu lagi masalah sebenarnya positive expression kayak so do I itu sebenarnya bentuk pembalikan juga kan. Cuma jarang banget keluar dalam soal TOEFL. Jadi di buku ini yang sering keluarnya aja gitu ya. Nah, di skill 18 itu dia pada conditional. Conditional itu apa? Conditional adalah kalimat yang menyatakan kondisi kayak syarat gitu ya. Saya akan pergi jika kamu datang gitu kan. Itu adalah kondisi sebuah istilahnya kalau Indonesia ya gampangnya adalah syarat. Nah, jadi pada conditional sentence kita itu bisa melakukan invert subject and verb. Tapi ada syarat-syaratnya. Pertama, cara menginvertnya adalah tidak hanya di-invert saja, tapi si konektor if-nya harus hilang, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada di sini yang kedua nih ya, contoh. Ini bentuk yang sudah di-invert dari if he had taken more time. Di-invert si he had-nya jadi had he, tapi ketika dia di-invert, if-nya juga hilang, disembunyikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat yang pola kedua ini, dia benar. Kenapa? Karena gini kita melihatnya, kan kita punya aturan umum ya. Waktu itu kan kita belajar, oh kalau klausannya lebih dari satu, kita butuh konektor gitu kan. Tapi di pola kedua itu kalau kita belum belajar mungkin kita bakal ngerasa ini salah gitu kan. Karena ini ada dua subjek, ada dua verb ya. Fokusnya di verb aja dulu. Ada verb, kemudian kok ada verb lagi had taken. Kelihatan kok kayak aneh gitu kan. Ini gimana maksudnya? Memang kalau teman-teman melihat ada suatu situasi ya, situasi dalam kalimat di mana dia tidak mengikuti aturan umum, berarti ada aturan khususnya. Ternyata memang ini materi invert subject and verb pada conditional sentence gitu ya. Itu berarti kan nggak ada konektor nih ya. Nah, ketika tidak ada konektor kan berarti melanggar aturan umum gitu ya bahasanya.
Berarti di sini memang ada yang disembunyikan. Ada materi khususnya, itu materi ini. If-nya itu disembunyikan. Dia dibalik si had he-nya, gitu ya. Tapi kalau dibalik, jangan lupa, yang dibaliknya itu cukup auxiliary verb-nya aja, gitu ya. Si verb utamanya, main verb-nya nggak usah. Jadi jangan had taken he, tapi had he taken, gitu ya. Kemudian, satu lagi syaratnya. Syaratnya itu intinya adalah tidak semua conditional sentence, tidak semua kalimat yang klausa yang ada if-nya itu bisa di-invert. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bisa di-invert itu cukup 3 verb ini, had, should, were. Sisanya tidak bisa. Jadi kalau teman-teman melihat ada yang dibalik, kemudian ngerasa teman-teman if-nya kayaknya hilang deh karena kita butuh konektor tapi tidak ada gitu ya. Misalnya di sini if he contohnya jika dia pergi gitu ya. Goes berarti. Goes. Nah, kalau kayak gini, dia kan udah bukan had, should, were. Maka nggak bisa dibalik jadi, kalaupun dia keluar kan does he go gitu ya, nggak boleh. Tetap if-nya hilang kemudian jadi does he go, nggak boleh. Karena bukan had, should, were. Jadi hanya 3 kata ini. Gitu ya. Nah, ya udah fokus di sini aja. Kalau ada yang dibalik, kemudian ada had, ada should, atau were, maka dia tepat. Itu materi infinitive subject and verb pada conditional sentence. Gitu ya. Nah, satu lagi tambahan materi. Jadi, conditional sentence yang bisa dibalikkan had, should, were. Nah, untuk di sini were, dia kenapa di sini I were benar? Di sini were I benar, gitu kan? Padahal kan kita tahu bahwa kalau I, jika dia dalam singular pluralnya kan berarti dia termasuk singular ya. Berarti pakainya was kan? Kalau mau was atau were. Nah, kenapa di sini were gitu kan? Karena conditional sentence yang pola ini adalah bentuk ketiga ya. Dia menyatakan yang tidak bisa diubah gitu. Suatu impossibility. Jadi I would help you if I were in a position to help. Saya akan membantu kamu jika saya berada di posisi menolong gitu kan. Nah, berarti kan maksudnya adalah ini udah nggak bisa karena sudah terjadinya di masa sebelumnya gitu. Nah, ini kan nggak, istilahnya tidak bisa diubah, impossible ya. Nggak mungkin saya akan bantu kamu karena udah lewat gitu kan. Nah, jika berupa impossibility, berupa ketidakmungkinan, maka apapun subjeknya kita menggunakan were. Contoh, jika saya seorang presiden, saya akan apa? Itu jadinya if I were a president. Kalau merasa itu tidak mungkin, gitu ya. I would bla 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 gitu. Atau tidak mungkin itu bisa dalam nanti gitu kan. Atau bisa juga yang tidak bisa diubah karena sudah terjadi. Misalnya apa ya? Jika saya punya uang waktu kemarin, saya akan beliin kamu apa gitu misalkan. Tapi ternyata kemarin nggak punya uang, ya nggak bisa diubah dong, gitu kan. Nah, berarti di sini juga sama. Berarti tidak punya uang berarti pakai had ya. Apa ya? Contohnya kalau saya kemarin tidak marah gitu kan. If I weren't angry yesterday, I would apa gitu. Tapi kan sudah terjadi, tidak bisa diubah gitu ya. Itu intinya. Nah, jadi di sini were-nya tepat walaupun di sini pakai I gitu ya. Oke, dia pada conditional sentence. Tapi bukan berarti kalau mau bilang jika saya seorang presiden, nggak berarti harus pakai were gitu ya. Kalau merasa mungkin ya udah if I am aja. Ini tipe pertama ya, if conditional tipe pertama, if I am a president, I will bla 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 gitu kan. Intinya sisanya ngikutin aja sih, ngikutin pola aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Wait. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. By the way, nanti di akhir ini aku kasih link Discord sekaligus ada PR yang harus teman-teman, bukan harus sih, mungkin bisa dicoba gitu ya. PR yang bisa dicoba, tapi aku kasih linknya di Discord-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan soalnya boleh gabung ke Discord-nya. Ini kita masuk ke example.
example, the report would have been accepted in checking its accuracy. Berarti jawabannya apa nih, teman-teman? Yang tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya apa dan kenapa? Gitu ya. Oke, ada yang jawab B. Kenapa B? Tapi kenapa yang nggak tahu? Oke, kenapa yang nggak tahu? Teman-teman yang lain apa nih jawabannya? Contoh soal. Jangan lupa ya, kita lihat dulu subjek verbnya ada tidak di soal gitu kan. Kakak, mohon maaf. Tadi on suara ya, ada yang suara. Aku speakernya rusak. Jadi ke ini dulu ya. Coba, ada yang tahu jawabannya? Yang lain deh. Kalaupun nggak tahu kenapanya nggak apa-apa. Pilih aja A, B, C, D. Nggak tahu? Ayo, ini 8 orang. Faisal Rabani. Ah, Icang. Aku baru nggak. Oke. C. Had second more care. Oke. Yang lain? Hai, Kak Icang. Oke, kalau nggak tahu, dibahas aja ya berarti. Jadi kan kita itu kalau ngejawab soal, cek dulu di soalnya, jangan langsung buru-buru ke jawaban. Kenapa? Takutnya masalah apa? Masalah verb-nya sudah ada gitu kan. Kalau masalah subject verb itu kan nanti bisa membentuk klausa. Kalau klausanya lebih dari satu kan butuh conjunction, conjunction atau konektor gitu kan. Nah, di sini gimana? Di sini itu udah ada satu klausa. Klausa itu mirip dengan kalimat ya, pembentuk kalimat. Klausa itu gampangnya kayak gitu. Nah, ini kan ada subject dan verb ya. Subjeknya the report, verbnya would have been accepted. Gitu kan. Ini satu paket tapi dianggap satu verb. Kemudian di sini ada satu klausa, kalau kita pilih A, B, C, D gimana gitu kan satu-satu. Kalau yang alpha ada if itu conjunction. Berarti kalau misalnya dia ada conjunction, paling tidak, kalau ada conjunction klausa ya, paling tidak ada subject verb lagi. Atau paling tidak ada verb aja gitu deh. Barangkali si konektornya dia berperan juga sebagai subjek kan, karena kan ada. Nanti teman-teman yang masih bingung mungkin bisa cek di video sebelumnya ya, ada penjelasan masalah konektor yang bisa jadi subjek. Nah, di sini setelah if-nya ada verb tidak, patokannya di verb dulu ya. Verbnya nggak ada, adanya more care in checking its accuracy, tidak ada verbnya gitu kan. Checking ini verb ing tapi tidak dianggap verb ya. Kalau verb ing tidak ada to be, tidak dianggap verb. Berarti memang tidak ada verb di sini setelah if. Berarti ngapain kita kasih konektor kalau tidak ada klausa tambahan gitu kan, kalau tidak ada verb tambahan gitu ya. Berarti di sini salah yang alpha. Yang B gimana gitu kan? Yang B ada verb lagi had been taken. Oke, kita bikin verb lagi. Kemudian mungkin ini subjek lagi ya, more care-nya untuk si had been taken. Tapi ingat-ingat, patokannya kalau kita punya saya makan minum, saya makan, I eat drink. Kalau kita punya lebih dari satu verb atau lebih dari satu subjek atau lebih dari satu subjek dan satu verb harus ada conjunction gitu ya. Nah, berarti gimana? Berarti kalau di situ kurang tepatnya adalah karena kurang conjunction kalau bikin satu klausa lagi gitu kan. Berarti di sini kita nggak bisa yang B, kurang conjunction intinya itu. Gitu ya. Ini kurang, mungkin kalau ada if-nya di sini bisa, if more care had been taken gitu kan. Nah, berarti B kurang tepat.
Yang C gimana? Had taken more care. Yang C berarti ada verb lagi had taken ya. Nah, balik lagi. Masalah verbnya lebih dari satu berarti perlu conjunction atau konektor. Entah conjunction kata atau conjunction klausa ya. Nah, ini kan nggak ada. Berarti salah gitu kan. Kemudian yang delta gimana? Delta tepat. Kok nggak ada conjunction betul? Ya, karena ini kalau teman-teman ngelihat dia verbnya lebih dari satu, perlu conjunction, tapi kok conjunctionnya tidak ada. Tapi tidak ada lagi pilihan lain gitu kan. Nah, bisa jadi kan ada materi khusus, ternyata materi yang tadi, if-nya itu disembunyikan sebagai konektor dalam conditional sentence, dan ini subjek verb-nya dibalik. Verb-nya itu had been taken, subjeknya more care. Ini subjeknya, ini verb-nya had been taken. Tapi kalau pembalikan itu, ketika verb-nya berisi lebih dari satu kata, had been taken kan berarti tiga ya, tiga kata had been taken, tapi dianggap satu verb. Nah, maka yang dibaliknya cukup yang kata pertama aja, auxiliary verb pertama, gitu. Berarti di sini had more care been taken yang tepat, gitu ya. Jadi kalau yang B ada if-nya itu maknanya sama dengan yang delta, nggak ada if-nya tapi dibalik, gitu ya. Nah, itu cara mencari jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ini lumayan sering keluar ya di soal-soal kayak tes-tes kayak gitu. Karena dia cukup mengecoh sih. Ini ya, tiga kata ini jangan lupa. Had, should, dan were. Ada pertanyaan? Halo Kak, lagi open mic Kak? Aduh, aku speakernya error. Bentar ya. Ini di Zoom-nya nggak bisa. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, ini belum ke-mute ya. Oke, bentar ya, aku mute dulu. Nah, nanti kalau itu open mic lagi ya. Open mic lagi, ngechat aja maksudnya. Oke, kita masuk. Jadi ini bukan berarti yang ini salah ketika ini ya. Jadi dua pola ini adalah benar. Tapi teman-teman lihat aja pola mana yang mau dipakai gitu ya. Contoh nomor satu C, correct. Were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier. Berarti di sini it would be-nya sudah ada subject verb ya, satu klausa. Sudah ada satu klausa, tapi kok ada verb lagi were. To be itu termasuk verb ya. Nah, tapi kan perlu konektor ya, nggak ada konektornya. Berarti bisa jadi sembunyikan gitu kan. Nah, berarti di sini gimana? Oh iya, ternyata ini subjeknya dibalik materi if-nya disembunyikan dan dibalik. Berarti di sini tuh sebenarnya kalimat normalnya gitu ya. Kalimat awalnya adalah if our neighbors were a bit more friendly. Jika our neighbors itu tetangga kita sedikit lebih friendly gitu ya. Di satu benar. Nomor dua katanya incorrect. Kenapa incorrect? Coba teman-teman. Ada yang tahu nggak nomor dua kenapa dia salah? Masih ada if jadi subject dan verb, nggak perlu dibalik. Sudah ada if. Oke. Yes, betul ya. Sudah ada if, jadi dia nggak usah dibalik. Atau if-nya hilang gitu ya. Kalau mau dibalik. Betul? Nomor dua incorrect. Nomor tiga, correct or incorrect? Incorrect. Kenapa incorrect? C, correct. Has nggak termasuk were, should, had. Oke. Ada yang correct, ada yang incorrect. Kita cek di sini sudah ada satu klausa ya, berarti subject verb he will take. Kemudian ada verb lagi, has.
ada dua verb, tidak ada konektor, gitu kan. Nah, bisa jadi konektornya disembunyikan dan ini dibalik ya, has sama he-nya. Tapi ingat-ingat, cara terakhir adalah yang bisa if conditional yang bisa dibalik itu jika verbnya adalah had, should, dan were. Betul ya, tadi kata kakaknya. Berarti di sini nomor 3 kurang tepat kalau dia di sini had aja. Bisa gitu ya, if he had enough vacation days. Berarti di sini incorrect gitu ya. Kurang tepat dikit banget gitu. Jangan lupa ya, 3 kata tadi, had, should, dan were. Lanjut, nomor 4. Correct. Oke, teman-teman yang lain. Halo, kedengeran nggak, Kak? Tadi mikrofonnya error. Kedengeran ya? Halo, halo. Oh, kedengeran. Oke, tadi kesenggol. Nah, nomor 4. Tadi apa ya? Pada korek ya? Yes, korek. Betul ya. Di sini, berarti ini dibalik ya, had sama we-nya. If we had been, betul. Incorrect. Nomor 5. Coba nomor 5 apa nih? Bisa dibalik kalau mau. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Coba aku panggil ya. Kak Sashi. Bacanya gimana? Sashi. Sasha. Incorrect, Kak Tina. Oke. Kak Shiva gimana nih? Kak Shiva, Kak Ima. Benar atau salah nomor 5? Kalau salah, kenapa? Coba Kak Lina, salahnya kenapa, Kak? Kak Shiva incorrect. Kenapa Kak Shiva incorrect, Kak? Bukan where should have, jadi nggak perlu dibalik. Terus di situ nggak ada if-nya. Oke, betul ya. Jadi di sini dia, di soalnya sih, dia mau dibalik, gitu kan. Ini kan sudah ada satu subjek, satu verb ya. Subjek dan verb. Kemudian ini ada verb lagi, could help, gitu kan. Di sini terbalik dia, could you-nya. Nah, boleh dibalik tidak? Kebetulan dia nggak termasuk yang 3 kata itu, berarti ini nggak boleh dibalik. Sama sekali nggak boleh dibalik ya. Jadi dia harus di sini could-nya kembali dan juga ada if-nya. Berarti if you could help gitu. Berarti ini incorrect tuh ya. Oke, nanti teman-teman coba sendiri nomor 6 sampai 10 ya. Nanti kunci jawabannya ada di akhir buku. Kalau teman-teman bingung kenapa jawabannya bisa kayak gitu, nanti bisa ditanya-tanya di Discord itu ya. Supaya kita lebih enak diskusinya. Lebih banyak di luar Zoom meeting ya. Oke, itu skill 18. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? No sooner. Kenapa nih, Kak Mama Yu? No sooner the weather forecaster had
started broadcasting that it's going to be raining. Oke. Minta jawaban kah atau gimana? Ini kayak pernah ya di soal mana ini? Soal sebelumnya kalau nggak salah. Halo Kak. Yang mana Kak? Oh lanjut. Oke, kukira tadi mau tanya soal. Oke, itu ya untuk skill 18. Kita masuk ke skill 19 sekarang. Skill 19 itu pembalikan juga, pembalikan subjek dan verb, tapi pada pola comparison. Perbandingan ya. Perlu diingat bahwa perbandingan itu tidak selalu more than. Kalau more than itu perbandingan yang tidak seimbang. Dalam artian ada yang lebih dari dan ada yang kurang dari kan. Ya misalnya dia lebih rajin daripada saya. Berarti kan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu tidak seimbang. Tapi ada juga bentuk yang seimbang. Dia membandingkan dua hal tapi hasilnya setara. Contohnya misalnya dia serajin saya gitu kan. Nah, berarti di situ pakainya apa? Kalau nggak pakai more than. Kalau more than kan lebih dari. Kalau ininya dia pakainya bisa as apa as gitu kan. Misalnya as diligent as. Berarti serajin. Contoh ya. Kemudian bisa juga the same apa as. The same diligent as. Ini boleh. Gitu ya. Tulisannya benar ya? Apa double L? Lupa aku tulisannya. Oke, intinya itu. Jadi, di sini kalau ini yang seimbang. Nah, ketika melihat ada comparison, ada perbandingan, entah yang seimbang, entah yang tidak seimbang, kita itu bisa membalikan subjek dan verb yang berada setelahnya si pola comparison-nya. Contohnya di sini. Bentuk ketiga. My sister spends more hours in the office than. Berarti pola comparison-nya kan ini ya. Lebih banyak jam di office daripada gitu kan. Ini bentuk comparison-nya. Jika ada subjek dan verb setelahnya comparison, maka dia bisa dibalik. Tapi sebelum itu, kita harus memahami bahwa bentuk comparison itu ada 3 bentuk, dan tiga-tiganya benar. Pertama, mau setelah comparison-nya itu hanya benda aja, satu benda. Dalam artian benda yang dibandingkan dengan si benda yang pertama. Gitu kan. Ini berarti perbandingan antara my sister dan John. Berarti bahasa Indonesianya cukup my sister itu menghabiskan lebih banyak jam di office daripada John. Udah selesai. Gitu kan. Nah, itu bentuk yang pertama, benar. Bentuk kedua yang benar juga, setelah John-nya itu dikasih verb. Berarti kalau bahasa Indonesianya berarti menjadi my sister menghabiskan lebih banyak jam di office daripada John yang melakukannya. Gitu ya. Nah, ini benar nggak? Benar. Dikasih verb. Kemudian dibalik pun benar tadi ya, karena ada pola invert subject and verb pada comparison. Berarti di sini pun benar. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa bentuk verb yang boleh digunakan setelah comparison itu nggak boleh ngikutin span-nya lagi, gitu ya. Nggak boleh dan John span, nggak bisa. Harus mengikuti auxiliary verb dari si verb yang pertama dipakai. Verb pembantu dari si verb tersebut. Contoh, spans itu verb berapa sih? Spans itu verb 1 kan? Verb 1. Nah, dia bentuknya sebagai apa? Bentuk kalimatnya? Kalimat verbal ya. Kalimat verbal itu yang verbnya berupa kegiatan, tindakan, aksi. Misalnya saya makan, I eat, saya minum, I drink. Itu verbal sentence kan? Kalimat verbal. Nah, tapi kalau yang kalimat nominalnya, dia apa? Kalau nominal sentence, dia contohnya I am a student. Tidak ada verb yang berisi tindakan atau kegiatan. Hanya menggunakan verbnya verb to be, gitu ya. Nah, ketika kayak gini, gimana? Bentuk auxiliary verb untuk verbal sentence itu dia istilahnya punya istilahnya verb pembantu ya, helping verb. Jadi gini, kalau kita mau bikin kalimatnya negatif kan I eat itu jadi I don't eat, gitu kan.
I drink jadi I don't drink. Jadi verb pembantunya adalah do, gitu kan. Ini auxiliary verbnya, do not, gitu kan. Nah, kalau misalnya she, berarti doesn't, does berarti ya. She drinks. Jadi di sininya she doesn't drink. Gitu. Nah, jadi ketika di sini kita itu tidak menggunakan verb yang beneran verb yang kayak gini, spend lagi tidak boleh, tapi menggunakan verb pembantunya untuk si verb satu ini. Gitu. Jadi di sini apa? Bisa do, bisa does. Karena auxiliary verb untuk verbal sentence di simple present di kalimat yang verb satu ini dia do atau does. Ini kan, do atau does. Membantu si verb lain kan. Nah, tapi jangan langsung dia does ketika di sininya spend-nya pakai s. Kan karena di sini kan she drinks jadi di sini doesn't kan. Nah, do atau does-nya tetap mengikuti singular plural dari si subjek ini. John-nya singular berarti di sini pakai does. Tapi kalau di sininya dibandingkan dengan yang plural maka di sini pakai do gitu ya. Jadi ini tergantung sama apa gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir masalah pembalikan eja ini juga tetap berlaku ya. Ininya auxiliary verb-nya ngikutin kayak gini dan juga di sini mau dibalik. Udah itu aja sih. Gitu. Jangan lupa kita ketika membandingkan sesuatu kita harus tahu ya yang dibandingkannya apa dengan apa. Gitu. Jadi harus konfirmasi juga karena nanti ada bentuk soal yang kayak gitu. Perbandingannya bendanya itu beda apa ya? Beda kategori gitu. Ini harus tahu. My sister kan orang ya. Kemudian di sini sama John. Oh benar. Ini nggak masalah. Gitu sih. Itu contoh-contoh polanya. Jadi tiga-tiganya benar ya. Nah, ini contoh soalnya. Coba teman-teman jawab example. Oh, jangan lupa satu lagi. Dia dibalik itu, subjek verb yang dibalik jika berada setelahnya bentuk comparison ya. Kalau yang di sini mah tidak dibalik, normal aja gitu. Jadi nanti ada soalnya soal kayak gitu. Coba example dulu. Cobaannya apa nih? B. Oke, teman-teman yang lain apa nih? Coba Kak Ima, apa nih Kak Ima? Kak AMB. Kak Mama Yu apa nih? B juga. Oke, BBB. Kita cek ya. Di sini comparisonnya more consistent than. Lebih konsisten daripada apa gitu kan. Atau dibandingkan dengan apa. Nah, di sini ada bendanya si the results of any previous test. Berarti perbandingan antara the results of the current experiment dengan the results of any previous test. Bisa ya? Nah, dia udah ada perbandingan bendanya. Tapi ada titik-titik di sini. Berarti bisa jadi pola yang ini dikasih verb ya gitu. Jadi sebenarnya kalau titik-titik yang nggak ada, ibaratnya nggak ada soal ya, tidak ada titik-titik itu udah cukup, gitu kan? Pola yang pertama tidak dikasih verb. Tapi mau dikasih verb boleh sebelumnya subjeknya kan, boleh. Atau kalaupun dia titik-titiknya di sini tetap jawabannya verb kan. Nah jadi jawabannya yang B ya, yang bisa. Jadi jangan yang C. Kalau C nanti malah jatuhnya bikin klausa baru, klausa yang itu kan nggak ada konektornya, klausa normal jatuhnya. Itu kalau yang C gitu. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya. Kan tadi appear itu verb 1 ya. Tadi yang di sini spends-nya verb 1, tapi di sini menggunakannya auxiliary verb-nya adalah does. Ibaratnya keluar gitu kan si s-nya. Keluar jadi does. Nah, kenapa di sini appear dia nggak jadi do di sininya atau does juga gitu kan. Ini kan results-nya plural. Oh, berarti di sini kenapa nggak do gitu kan? Karena appear-nya verb 1.
verb satu yang ini kan berupa kegiatan tindakan verbal. Nah, kenapa tidak do di sini? Karena appear itu termasuk linking verb. Nanti teman-teman bisa coba kulik masalah linking verb. Linking verb itu sebenarnya to be itu termasuk linking verb, teman-teman. Salah satu linking verb ya. Jadi linking verb sesuai dengan namanya, dia menghubungkan. Verb yang menghubungkan aja, tidak berupa tindakan, tidak berupa aksi gitu ya. Itu linking verb. Contohnya appear. Appear itu kan muncul aja gitu kan. Dalam artian sebenarnya dia hanya menghubungkan antara si subjek dengan si ini, dengan keterangannya. Kalau kita anggap appear-nya diganti dengan apa ya, berarti are gitu kan. Are to be more consistent itu kan masih bisa gitu kan. Nah, itu dia. Makanya si linking verb itu salah satu linking verb yang terkenal adalah to be. Dan dia menjadi pakem dalam nominal sentence. Jadi makanya di sini pakainya were. Seperti yang to be gitu ya. Jadi nanti teman-teman hati-hati dengan linking verb. Karena ada sih materinya di akhir banget di pola-pola 40 gitu, skill 40-an atau 30 gitu. Itu ya masalah linking verb. Tapi kebetulan memang di sini ABCD nggak ada lagi ya yang verbnya aja, jadi ya udah betul B. Berarti kan gitu kalau kita nggak tahu. Itu contoh soal, kita masuk ke pola kalimat. Nomor 1 sudah benar ya, katanya correct. Di sini, aku hapus dulu. Sini ada has received-nya kan verb, subjeknya this candidate. Ada subject verb, kemudian ada comparison ya, di sini comparisonnya. Kemudian setelahnya mau verb dulu baru subject. Oh, bisa ya. Ini perbandingannya juga benar antara any candidate dengan this candidate. Betul. Oh, berarti di sini has-nya gimana? Karena di sini has received, auxiliary verb-nya adalah has, ya udah langsung aja pakai, bisa has, bisa have, tapi ngikutin ininya apa gitu kan. Kebetulan di sininya adalah singular, maka benar has. Tapi kalau di sini plural ya berarti di sini have gitu ya, ngikutin aja. Ngikutinnya antara ini juga dan ini juga gitu ya. Harus dikonfirmasi. Itu nomor 1. Benar, nomor 2 katanya salah. Kenapa nomor 2 salah? Coba teman-teman. Coba, kenapa dia salah? Harusnya were. Oke. Ada yang lain? Ini di sini ada we were ya. Ini verb, ini subjeknya. Kemudian di sini ada comparison, subject verbnya did dengan the other members ya. Ini yang pakai did, tapi ternyata sebelumnya pakai were impressed. Were impressed itu kan berarti auxiliary verbnya adalah were. Berarti di sini nggak boleh did ya, kecuali di sini verb 2-nya verb 2 langsung yang kegiatan gitu kan. Betul, did-nya salah, harusnya were. Yes. Oke, nomor 2 incorrect. Nomor 3. Correct. Oke. Kita cek teman-teman yang lain apa nih? Correct juga. Correct juga. Oke, banyak yang correct. Kita cek ya. Di sini subjek verb-nya apa aja? Verb dulu aja yang enak ya. Di sini ada verb-nya so. Subjek untuk so apa? We ya. Langsung ini subjeknya. Ada verb lagi nggak? Was. Was ini verb-nya. Subjek untuk was-nya apa berarti? The film ya dari depan kan? Nih. The filmnya itu jauh lebih baik gitu kan. That we saw last night kan dia klausa tambahan, klausa adjektif menjelaskan film ya. Nah, berarti di sini far better than sebagai comparisonnya. Jauh lebih baik daripada. Gitu kan. Berarti ini comparison. Setelahnya mau benda aja. Mau perbandingan antara the film dengan any of the other film. Betul ya, boleh bendanya, kategorinya kan sama. Berarti ini correct. Yes, betul. Number 4. Coba nomor 4.
correct juga. Oke, berarti ini subjek verbnya were ya. Kemudian subjek ada vegetables. Ada comparison far fresher dan jauh lebih fresh daripada comparison. Kemudian setelahnya mau verb dulu baru subjek ya. Subjeknya those. Oke, berarti di sini dia mau dibalik ya. Di sininya pakainya were. Oke, berarti di sini bisa was atau were. Kebetulan di sininya those plural, maka di sininya were bukan was ya. Betul, berarti dia correct. Oke, ada pertanyaan nomor 4. Sambil lanjut nomor 5, coba. Correct. Oke, teman-teman yang lain apa nih? Incorrect. Kenapa Mama Yu? Mama Yu kenapa salah? Alasannya kenapa? Kalau teman-teman yang lain apa nih? Nomor 5. Is yang di-invertnya bukan komparatif. Oke, kita cek ya. Di sini verb sama subjek dulu. Verbnya si is. Ini ada verb lagi M ya. Kemudian ada verb lagi nggak ada. Nah, berarti M-nya subjeknya adalah I ya, jelas. Kalau subjek untuk is-nya apa gitu kan. Ini sebetulnya kita masih belum tahu ya. Bisa juga jadi subjek gitu kan. Tapi ternyata di sini subjek untuk is adalah si condition. Kenapa? Karena ini ada comparison kan. Gitu. Jadi ini kondisi of these tires ya. Itu seburuk kondisi yang lainnya. Berarti di sini comparison antara the condition of these tires dengan the condition of the others gitu kan. Nah, berarti di sini subjeknya dong, subjek untuk si is gitu kan. Yang di sininya setelah comparison as bad as, dia nggak ada verb lagi, jadi kita nggak bingung kan, ini nggak masalah. Tapi di sininya is the conditionnya terbalik. Kenapa? Karena dia tidak berada setelahnya ini comparison, keterangan comparisonnya. Jadi nggak usah dibalik, dia menggunakan kalimat normal aja gitu, pola yang normal. Berarti di sini kurang tepat ya, harusnya I'm afraid that the condition of these tires is as bad as the condition of the others gitu ya. Berarti nomor 5 incorrect. Hati-hati. Jadi patokannya mau di invert question, mau di invert place, mau di invert negatif, mau di conditional atau di sini dia itu harus setelahnya si benda yang dimaksud gitu ya. Setelahnya pola yang dimaksud. Ini pola mengenai comparison, berarti dia harus setelahnya comparison. Kalau tidak berada setelahnya, ya jangan dibalik gitu ya. Nah, ini mirip dengan yang negatif waktu itu kan. Nah, ada yang tanya, kalau ini dibalik tidak? Tidak, karena kalau waktu itu notnya di belakang kan, nggak berada sebelumnya si subject verb gitu ya. Berarti di sini nggak usah dibalik gitu. Itu nomor 5. Sisanya teman-teman lanjutkan sendiri ya buat latihan di rumah. Jadi kalau ada yang bingung boleh tanya-tanya. Nah, ini coba kita ke soal ini dulu ya, soal TOEFL-nya aja. Jadi teman-teman latihan sendiri karena skillnya sudah. Coba TOEFL exercise nomor 1. Nomor 1 apa nih? Delta. Oke, ini pembalikan berarti ya. Rarely negative expression. Oke, berarti dia verb duluan baru subjeknya observatories. Betul? Jawabannya delta. Itu nomor 1.
Oke, yes, betul, Kamamayu. Betul, rarely, barely, had, apa tadi? Kok udah hilang, Kak? Ya, itu ya, jawabannya betul. Tadi satu delta. Nomor 2. Coba nomor 2. Alpha. AM alpha. Teman-teman yang lain apa nih? Alpha. Oke, alpha, alpha, alpha. Kita cek di sini ada subjek verb. Ini kebetulan verbnya are. Subjeknya apa? Bukan there ya. There itu keterangan tempat. Subjeknya adalah geographic, economic, and cultural reasons. Kenapa? Ini berkaitan dengan singular plural soalnya. Kita harus tahu, ini subjeknya terbalik juga. Masalah place expression ya. Salah satu place expression itu kan aturannya ada yang bisa dibalik juga. Nah, berarti di sini udah ada satu klausa, kemudian ada kalau yang ABCD ada verb semua ya. Differ, do, differ, are. Ini nggak ada sih delta. Tapi kita di sini punya konektor gitu kan. Pasti kalau ada konektor klausa, pasti bikin klausa baru. Kebetulan di sini Y itu ada yang bisa dibalik, ada yang tidak kalau kata tanya. Tapi di sini dia tidak berupa pertanyaan, berarti dia nggak usah dibalik. Betul ya, jawabannya alfa. Kalau di sini pertanyaan aja, mungkin dibalik gitu kan. Tapi harus ngerti juga pertanyaannya yang mana sebenarnya. Gitu ya. Itu nomor 2. Lanjut nomor 3. Alfa. Oke, teman-teman yang lain apa nih? Alfa. Oke, ada yang lain? Oh, by the way, ini sambil aku share ya. Kalau ada teman-teman yang mau join komunitasnya, boleh. Nanti kita belajar banyak di situ. Nanti ada soal latihan juga ya, aku kirim lewat situ. Nomor 3 tadi jawabnya alpha. Kita cek di sini ada satu klausa ya, the coastline dengan would be changing. Subject, ini verb. Satu klausa. Berarti kalau ada verb lagi kan harusnya ada konektor, tapi tidak ada. Konektor klausa itu kan biasanya berada di depan klausa. Entah klausa pertama atau klausa kedua kan. Ini sebelumnya the coastline would be changing juga tidak ada konektor, berarti memang kayaknya harusnya di sini ada konektor, tapi tidak ada di sini. Berarti udah dibalik dan ternyata konektornya di apa itu namanya? Dihilangkan gitu ya, disembunyikan. Berarti di sini masalah yang tadi yang if ya, konektor if yang disembunyikan. Kebetulan di sini were berarti boleh. Boleh dibalik. Were kita perlu subject gitu kan. Kita perlu subject berarti A B C bisa dong, yang delta nggak bisa. Kemudian di sini subjeknya adalah the US Army Corps of Engineers. Tapi di sini ada verb ing, yang alpha ada yang B-nya span verb 1, dan yang C does not span. Ada auxiliary verb lagi, berarti C nggak mungkin ya. Gitu. Ya udah kita balikan aja. Kalau ada if-nya gimana? Berarti kalau ada if, berarti yang tepat yang alpha ya. If the US Army Corps of Engineers were not spending gitu kan. To be ketemu verb ing itu bisa. Tapi kalau di sini to be ketemu verb 1 nggak ada ya. Adanya to be ketemu verb 3 mungkin masih bisa. Tapi kalau secara makna tetap salah sih kalaupun kita anggap di sini verb 3 spend. Nanti jadinya US Army Corps of Engineers itu tidak dihabiskan jutaan dolar. Salah ya. Tetap aja kalau di sini verb 3 salah. Kayak gitu. Berarti di sini memang alfa. Betul ya? Nomor 3 alfa. Lanjut nomor 4. D sama D bedanya apa, Kak? Bedanya apa ya, Kak? D sama D, aku juga nggak tahu D sama D. Salah ketik kayaknya, Kak. Oh, B sama D. Oke, B sama D. Nah, kalau yang B sama D itu gini. Kita kan anggap dia apa? Kita balikkan dia ke rumus normal aja deh. Berarti ada if-nya ya. Kita anggap ada if-nya. Berarti if subjeknya apa? Di US Army Corps. Kemudian verb-nya were dulu ya, berarti were. Baru balik ke sininya, not
not spend, gitu kan. Kalau yang B, kalau yang delta salahnya adalah ketika dia dibalik, itu kan yang dibalik itu hanya auxiliary verb-nya aja kan. Kalaupun ada main verb, not spending termasuk main verb-nya kan, dia harus setelahnya si subject. Jadi nggak usah dibawa semua si verb-nya, hanya auxiliary verb aja. Makanya delta udah pasti nggak bisa, gitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang B, ini jadinya kayak gini, if the US Army Corps were not spent. Were itu to be. Dia juga verb 2 ya, to be dalam verb 2, dalam past aja deh, dalam past tense. Kemudian spend itu verb berapa? Verb 1. To be nggak pernah ketemu verb 1. Kalau pakai rumusku waktu itu ya, ada rumus untuk analisis yang aku simpulin. Jadi kalau verb 1 itu nggak bisa ketemu verb 1, verb 1 nggak bisa ketemu verb 2, verb 2 nggak bisa ketemu verb 1, dan kebalikannya ya. Verb 2 ketemu verb 2 juga nggak bisa. Dalam artian maksudnya kalau ada verb 1, ini kan to be dalam past tense dianggap verb 2 kan, were-nya. Nah, nanti jatuhnya di sini verb 2 ketemu verb 1. Ini juga terbalik nggak bisa ya. Itu biasanya yang boleh itu adalah verb 1 ketemu verb 3. Verb 2 ketemu verb 3. Tapi ini pola apa? Nggak semua verb 1 bisa ketemu verb 3, tapi ini pola dalam to be ketemu verb 3 maksudnya. To be-nya mau verb 1 atau verb 2 nggak masalah. Gitu kan, masih bisa. Dalam bentuk pasif berarti kan, to be ketemu verb 3 itu. Gitu ya. Nah, makanya di sini nanti jatuhnya dia nggak untuk verb yang tepat. Gitu, jatuhnya ada 2 verb. Gitu ya. Itu nomor yang B. Nomor 3 yang B. Dapat nggak Kak maksudnya? Ada di skill awal banget ya. Skill klausa. Nggak, skill awal banget. Oh, nomor 4. Oke, sorry Kak. Nomor 4. B sama D. Iya ya, nggak ada bedanya berarti. Ya ampun, dari tadi ternyata salah. Oke, ya B sama D nggak ada berarti ini kita keep aja ya. Jawaban nomor 4 apa berarti jawabannya? C. Teman-teman yang lain apa nih? Sama. Oke, ya ini nowhere berarti dia negative expression ya, dibalik verb dulu baru subject retail trade figures. Betul. Itu number 4. Lanjut nomor 5. Nah, ini nih pernah dibahas kalau nggak salah. Ini apa ya? Kok ada... Oh, ini apa ya? Nggak bisa hilang. B. Oke, yang lain apa nih? Ada yang B, ada yang delta. Dodol. Oke. Kita cek ya, di sini ada comparison S large. Kalau ada S, dia bisa sendirian. Tapi kalau dia bareng sama kata sifat atau adverb juga bisa ya, itu harus dikasih S lagi ya. Berarti kita eliminasi nih yang mana yang nggak ada S. Yang B nggak bisa ya. Yang B nggak bisa. Kemudian antara A, C, D. Ini kan ini harusnya SS kan. Udah ada S. Ini jelek. Ya udahlah itu. Kemudian di sini mau perbandingannya antara apa? Antara New York City Central Park. Central Parknya New York City. Dengan apa? Dengan second smallest country Monaco gitu kan. Oke, di sini mau ada ini gitu kan. Mau ada comparisonnya dengan si second smallest country. Dia berarti kalau alpha aja, kalau kita mikirnya, oh ya udah jawabannya alpha gitu ya.
nggak usah dikasih verb lagi, bisa kok. Oke, kalau alfa bisa, C gimana gitu kan. Kalau C dikasih verb kan bisa juga, berarti memang ada sesuatu antara alfa sama C, sehingga nggak bisa dipilih. Kalau dipilih salah satunya kan aneh. Padahal yang satunya juga kalau kita cukup pada materi comparison yang dikasih verb atau tidak, cukup di situ aja udah selesai gitu kan. Ternyata alpha Charlie itu kurang tepat dikit. Kenapa? Nah, ini ada delta, ada as is the dikasih the. Yes, betul. Ini perlu dikasih the. Kenapa? Karena di sini ada superlatif. Superlatif itu secara formal dia harus ada determiner. Determinernya biasanya the atau bisa juga determiner yang lain, contohnya adalah possessive adjective, kepunyaan ya. Misalnya my second smallest book misalnya. Berarti buku kedua yang paling kecil punya saya gitu kan. Tuh bisa. Tapi intinya dia perlu sesuatu di sini ya sebelumnya. Kalau dia berupa superlatif yang ada kata sifat atau adverb gitu. Jadi di sini jawabannya delta ya, lebih tepat. Gitu. Jadi sebenarnya main logic juga bisa sih yang tadi alpha sama Charlie kan gitu. Jadi nggak mungkin ada lebih dari satu jawaban ya. Oke, berarti jawabannya lebih tepat yang delta. Jangan lupa. Nih, berarti ada 3 materi di sini ya. As large as, kemudian masalah is-nya dikasih verb, dan masalah superlatif yang dikasih determiner. Gitu ya, itu number 5. Selesai, lanjut nomor 6. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Kita sampai nomor 10 aja ya, di sisanya teman-teman latihan pribadi. B. Oke, ada yang lain teman-teman? B juga. Oke, kita cek di sini ada satu klausa di soal. Kan ke soal dulu ya, subject verb. Kemudian ada lagi klausa, it loses, it usually loses gitu kan. 2 klausa ya dengan konektor because. Kemudian ada konektor when. Oh, kalau ada konektor when bikin klausa baru gitu ya. Berarti ya udah, mana? Dia perlu dibalik atau tidak setelah when? When itu kalau bukan pertanyaan nggak dibalik. Berarti jawabannya betul ya, B. Tepat sekali. Berarti lanjut ya, nomor 7. Coba. C. Oke, yang lain apa? Bingung ke aturan untuk nor sama neither? Oke. Jadi sebenarnya ini tuh nor sama neither. Coba kita cek ya di sini. Kalau alpha, trade unionism will not. Berarti gimana? Coba ke soal dulu ya. Ke soal ada subject verb tidak? Ada. Verbnya will not be mentioned. Subjeknya di economic background. Berarti ini sudah ada satu klausa. Kalau alpha udah pasti salah ya. Bikin klausa baru nggak ada konektor. Salah. Konektor klausa kan berada di depannya klausanya. Bisa klausa pertama di sini nggak ada, atau klausa di depannya trade nggak ada juga, adanya koma gitu kan. Berarti di sini alpha salah. Kemudian tinggal B, C, D. Nor, neither. Setelahnya mau ada subject verb. Nor itu sama neither termasuk negative expression. Berarti kalau negative expression harus dibalik. Verb duluan baru subjek. Subjeknya apa? Subjeknya trade unionism. Berarti nggak boleh yang B, ini nggak dibalik. Yang delta juga sama, berarti nggak dibalik. Jawabannya langsung yang C, gitu kan. Itu. Jadi sebenarnya neither itu bisa juga dibalik. Jadi di sini neither will trade unionism be treated gitu ya. Jadi kalau neither sama nor itu
hanya beda makna dikit aja. Kalau nor itu kan atau, tapi kalau misalnya neither itu eh, dua-duanya tidak, itu neither, gitu ya. Nah, itu nomor 7, lanjut nomor 8. Sesimpel itu sih teman-teman, sesimpel dia negative expression dibalik atau tidak, gitu ya. Coba nih, nomor 8 apa jawabannya? B, should were had. Oke, Kak Mamayu B, Kak AM-nya B. Maksudnya Kak Mamayu should A ya, should were had maksudnya. KM B, oke, berarti antara alpha sama B. Kita cek di sini sudah ada satu klausa di soal. The entire truckload. Subjeknya, verbnya must be discarded. Gitu kan, sudah ada satu klausa. Berarti kalau kita menggunakan verb lagi kan perlu konektor ya. Di sini nomor 8 itu kita cek kalau should milk, berarti di sini pembalikan ya, should dulu baru milk. Berarti bisa jadi if-nya hilang gitu kan. Berarti kalimat normalnya if milk should test. Berarti test di sini kelihatan sebagai verb 1 ya. Verb 1. Kemudian yang B gimana? If milk test positif. Kenapa B nggak bisa? Kenapa kita nggak pakai kalimat normal aja gitu kan? Ini masalah apa? Kita cek. Tesnya kan verb 1 ya. Kalau aturan verb 1 gimana sih? Dia kelihatan masalah singular pluralnya gitu kan. Jika subjeknya singular atau tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung juga termasuk verbnya singular ya, maka verbnya harus singular. Milk itu termasuk apa? Milk itu bukan singular atau plural, dia termasuk uncountable, tidak bisa dihitung. Ngikutin verbnya si singular dikasih s. Berarti di sini kalau mau be, tesnya harus dikasih s. If milk test positive for antibiotics gitu. Ini B kurang di masalah singular plural agreement. Kok singular plural agreement? Subject verb agreement gitu ya. Nah, ini karena di sini verb 1, kecuali dia verb 2 nggak masalah gitu kan subjeknya apapun. Gitu. Berarti B kurang tepat di sini ya. Jawabannya yang alpha lebih tepat, bentuk yang sudah di-invert dan if-nya disembunyikan. Gitu. Itu untuk nomor 8. Kalau C udah pasti salah. Ini is-nya kan verb 1 ya dianggapnya. Dan to be juga kayak tadi. Yang verb 1, to be dikasih verb 1 lagi kan nggak bisa. Atau verb 2. Gitu ya. Ini harusnya yang C salah. Yang delta apalagi nggak ada konektor ya. Berarti jawabannya yang alpha. Gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 8? Kalau nggak ada, lanjut nomor 9. Dua soal lagi. C. C, C. Oke. Berarti subjeknya apa nih? The two lacrimal glands. Yes, betul. Ini pembalikan ya. Behind each eyelid. Berarti ini keterangan tempat di belakang each eyelid. Gitu. Berarti ini dibalik. Yes, betul ya. Jawabannya yang 9, yang C. Lanjut, nomor 10. Kalau ada pertanyaan, boleh ya teman-teman. Tapi jangan lupa ya, place expression itu ada yang bisa dibalik, ada yang tidak. Kebetulan itu harus dibalik, karena kalau R-nya di belakangnya glance kan nanti ngegantung ya. Coba 10 apa nih? B. Oke, yang lain apa?
B juga, oke, yes, betul ya. Ini only for a short period of time, ada only. Berarti dia negative expression, berarti subjeknya harus setelah verb. Di sini hanya ada be ya yang tepat, berarti jawabannya be. Oke, selesai sudah kita invert subject and verb ya. Ini bisa dibilang materi yang lumayan advance, tapi polanya gampang kok. Maksudnya sering keluar kan, sedikit sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bisa latihan terus masalah invert subject and verb. Ini sisanya kita review ya. Nanti teman-teman bisa coba dikerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya lewat Discord tadi ya. Nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Dan nanti next meeting kita udah masuk ke written expression. Ini yang lumayan menantang. Tapi insya Allah kalau teman-teman materi masalah subject verb, kemudian masalah klausa, itu sudah aman. Dan masalah invert subject and verb ya, udah aman, insya Allah ke written expression lebih mudah karena banyak materi yang ngulang sebenarnya. Ini kayak subject and verb lagi gitu-gitu. Sebenarnya udah pernah kesinggung-singgung, tapi nanti keluar lagi karena polanya kan beda. Kalau tadi kan mencari yang benar ya, kalau sekarang nanti kita bakal mencari yang salah pada soal TOEFL beneran gitu kan. Ada contoh-contoh soal TOEFL yang beneran. Jadi nanti teman-teman coba dipelajari lagi yang sebelum-sebelumnya gitu. Nanti di sini enak kalau teman-teman udah paham banget masalah klausa, masalah invert subject dan lain-lain yang kemarin ya, gitu. Kalau gitu kita cukupkan dulu hari ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh teman-teman didiskusikan. Thank you so much untuk hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik platform ini. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi next meeting ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, sama-sama Kak. Go ya.